Tapi dulu Lur, bayang no suasana di pelabuhan Tanjung Priok yang biasanya dipenuhi kapal kontainer. Tiba-tiba muncul satu sosok gelap, panjang, senyap. Bukan kapal biasa, tapi kapal selam Rusia yang dijuluki Black Hole. Langsung bikin geger Lur. Kapal yang dimaksud biasanya adalah Kilo Class Submarine atau versi modernnya, proyek 636,3 yang dikenal juga sebagai Varshavyanka. Kenapa kapal ini spesial banget? Karena ini bukan kapal selam biasa. Ini salah satu kapal selam diesel listrik paling senyap di dunia. Sampai-sampai NATO ngasih julukan Black Hole. Bukan karena warnanya doang, tapi karena susah banget dideteksi. Sekarang kita bedah pelan-pelan Lur. Kapal ini pakai sistem diesel listrik. Artinya, saat di permukaan dia pakai mesin diesel untuk isi baterai. Tapi begitu menyelam, dia pakai motor listrik yang hampir tanpa suara. Disinilah kekuatannya. Dalam kondisi silent mode, kapal ini bisa nyaris hilang dari radar sonar musuh. Buat peperangan laut modern, ini bahaya banget. Panjang kapal sekitar 70 meter lebih, dengan bobot lebih dari 3.000 ton saat menyelam. Awaknya sekitar 50 orang. Nggak besar, tapi efisien dan mematikan. Nah, Lur, bagian paling bikin merinding itu persenjataannya. Kapal ini punya 6 tabung torpedo ukuran 533 mm. Dari sini dia bisa meluncurkan torpedo anti kapal, torpedo anti kapal selam, ranjau laut. Tapi yang paling ditakuti adalah kemampuannya membawa rudal jelajah kaliber. Rudal ini bisa menghantam target darat dan laut dengan jarak ratusan sampai ribuan kilometer, tergantung variannya. Bayang no Lur, kapal selamnya masih jauh di laut, tapi target di daratan bisa kena tanpa tahu dari mana datangnya. Ini yang bikin kapal selam kayak gini jadi senjata strategis, bukan sekadar taktis. Kalau kita kaitkan dengan kemunculan di Tanjung Priok, itu bukan sekadar kunjungan biasa. Biasanya ada beberapa kemungkinan. Kunjungan persahabatan militer, diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Rusia, atau sekadar port call untuk logistik dan istirahat awak. Tapi tetap kehadiran kapal selam Rusia di wilayah Indonesia itu punya pesan kuat secara geopolitik. Indonesia sendiri bukan pemain baru di dunia kapal selam. TNI AL punya kapal selam seperti kelas Nagapasa, tapi memang masih beda kelas dibanding Kilo Rusia dalam hal senyap dan persenjataan jarak jauh. Makanya dulu sempat ada wacana Indonesia tertarik sama teknologi Rusia, termasuk kapal selam ini. Balik lagi ke kemampuan teknisnya Lur. Kapal ini juga dilengkapi sistem sonar canggih untuk deteksi kapal musuh. Dia bisa mendengar pergerakan baling-baling kapal lain dari jarak jauh. Lapisan lambungnya juga dilapisi material anekoik, semacam karet khusus yang menyerap gelombang sonar. Jadi bukan cuma diam, tapi juga menyerap deteksi. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai sekitar 20 knot saat menyelam. Cukup cepat untuk repositioning, tapi tetap fokus ke stealth, bukan kecepatan. Daya tahan di laut bisa berminggu-minggu tanpa harus muncul ke permukaan, tergantung misi. Yang menarik, kapal ini bukan cuma buat perang besar, tapi juga efektif buat patroli wilayah, pengintaian, operasi rahasia, bahkan blokade laut. Itulah kenapa banyak negara masih mengandalkan kapal selam diesel listrik, meskipun era nuklir sudah ada. Karena untuk perairan seperti Asia Tenggara, yang dangkal dan padat lalu lintas, kapal seperti Kilo justru lebih efektif. Jadi kalau benar kapal selam Rusia sandar di Tanjung Priok, itu bukan cuma pemandangan langka, tapi juga sinyal bahwa Indonesia berada di jalur penting dalam peta militer dunia. Tapi tetap Lur. Penting buat kita bedain mana fakta, mana narasi yang dilebih-lebihkan. Karena di era sekarang, foto bisa viral duluan, klarifikasi belakangan. Yang jelas kapal selam seperti ini adalah simbol kekuatan bawah laut modern, sunyi tapi mematikan. Seruput kopi lagi, laut kelihatan tenang, tapi di bawahnya bisa jadi ada black hole yang lagi mengintai. Jangan lupa subscribe, like, dan ensign bugs sambil ngopi.